Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi ke channel Hikam Mas. Channel ini membahas terkait dengan kasus kriminal atau kasus yang sedang viral yang membuat kita tuh bereaksi akan, hah, kok bisa gitu. Nah, makanya buat teman-teman nih yang baru banget yang mengklik video ini, sebelumnya selamat datang. Di sini aku Hikam. Ya, lagi belajar untuk menjadi content creator atau YouTuber storytelling, membahas terkait dengan kasus kriminal atau kasus yang lagi ramai belakangan ini ya di Indonesia ini kayak gitu. Nah, saat ini kita akan membahas terkait dengan kasus yang udah viral di tahun 2023-an gitu ya. Kasus apa? Jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan juga di-komen ya teman-teman, agar aku dapat berkembang kembali untuk membuat konten-konten selanjutnya yang lainnya kayak gitu. Oke, teman-teman. Saat ini kita akan membahas kasus antara yang viral di TikTok gitu ya, yang dimana seorang ya laki-laki dan juga perempuan yang udah hamil seminggu mau ya menikah gitu ya, tetapi malah nggak jadi gitu ya, sampai dengan dibakar dari ya undangan pernikahannya gitu. Nah, kita teman juga di sini sudah tahu terkait dengan kasus dari ya antara Teh Yesi dan juga sama Kang Rian gitu. Nah, kedua orang ini memang bisa dikatakan ya memiliki ada rasa sayang, ada rasa suka di antara keduanya gitu ya. Namun ya ini bisa terjadi hal seperti itu bagaimana gitu ya. Nah, kita awali dulu dari profile dari kedua orang ini gitu ya. Nah, Teh Yesi yakni seorang ya perempuan ya sekitar usia 20 tahunan yang juga merupakan pasangan dari Ibu Husnul dan juga sama Pak Tony gitu. Nah, yang dimana mereka nih ya terbilang ekonominya yang cukup, yang bercukupan gitu ya, yang pas-pasan bisa dikatakan gitu. Nah, sedangkan dari Kang Riannya itu ya cukup berada gitu dari segi ekonominya, yang dimana ya ayahnya merupakan bernama Bapak Said dan juga dari ibunya bernama Ibu Sani gitu. Nah, dari kedua orang ini itu ya seperti biasa ya, yang memiliki hubungan yang juga seperti layaknya berpacaran sudah sekitar 1 tahunan gitu. Nah, kita kembali lagi ke profilnya. Ayahnya dari Kang Rian itu merupakan juga perangkat desa yang ada di daerahnya gitu. Nah, perangkat desa yang ada di daerahnya. Lalu dari Teh Yesi merupakan ibunya ya, ibu atau ayahnya gitu, ayahnya kalau nggak salah, ayahnya merupakan ya ayah Pak Tony ya, merupakan kerja juga di desanya tersebut gitu, jadi entah apa gitu yang kerja di sana gitu. Nah, lalu ya pada kala itu ya layaknya sebagai seorang ya teman gitu ya, berteman dengan baik, terus mungkin karena memang ada selisih paham di antara keduanya, jadi sampai dengan berselisih gitu. Nah, makanya sampai dengan ke anak-anaknya tersebut gitu. Nah, lalu sebelum kita bahas terkait dengan kedua orang tersebut, kita bagaimana bahas kronologinya gitu ya, bagaimana sih kronologi ini bisa terjadi gitu ya. Ya, sebelumnya gitu ya teman-teman, ya dari cerita yang sudah viral gitu ya dari Teh Yesi ini, memang ya bisa dikatakan itu masih ada rasa suka, masih ada rasa sayang kepada
Kang Rian gitu. Nah mungkin ya karena memang itu restu dari kedua orang tuanya, lalu juga karena memang ya ada beberapa hal yang memang itu ya kalau banyak netizen bilang itu ya matre gitu ya dari teh Yesinya ini gitu ya. Nah lalu ya ada beberapa hal yang memang nantinya kita akan bahas ya teman-teman. Nah tadi karena memang ada kedua orang tuanya, restu kedua orang tuanya, lalu juga karena memang ya meminta sesuatu terbilang matre ya kata netizen teh, terbilang matre yang dimana minta ya apanya teh rumah, sertifikat tanah atau rumah tuh yang sebagai bentuk mahar itu dimasukkan ke dalam mahar dalam pernikahan gitu ya. Terus juga ya karena memang sering dihina gitu keluarga dari Teh Yesi ini oleh kepada keluarga dari Kang Rian gitu. Nah ya udah nanti kita akan bahas selengkapnya gitu ya. Nah bagaimana sih kronologinya gitu ya. Nah sebelumnya pada tahun 2023 ini Kang Rian dan juga Teh Yesi ini memang berpasangan sebagai pacaran biasa ya, sekitar udah setengah tahun, sekitar 6 bulanan gitu ya. Sudah berjalan sekitar 6 bulan. Lalu ya sebagai layaknya karena memang udah terbilang cukup untuk menikah dari Kang Rian dan juga sama Teh Yesi, ya dimintalah gitu karena memang ya dari Kang Rian ini memang sudah memiliki pekerjaan ya, tapi masih memiliki belum pekerjaan yang tetap gitu, masih ya kantor biasa gitu ya, bukan kantor sih kayak pabrik gitu ya. Nah lalu ya karena memang dari ibunya Teh Yesi ini kita tadi sebut namakan Ibu Husnul nih, memang kayak ya udah jalan 6 bulan nih, udah kamu lamar aja anak aku gitu, udah nikah sana gitu. Nah akhirnya dari Teh Yesi, dari Kang Rian lah untuk meminta kepada ibunya dan keluarganya lah ya, karena memang udah cukup yakin dengan pilihan dan juga jodohnya tersebut gitu ya. Akhirnya ya mohon untuk disiapkan, dan ya sebagai layaknya seorang pria gitu ya atau seorang laki-laki datang ke rumah dari Teh Yesi gitu atau Teh Yesi gitu. Nah datang untuk niatnya baik untuk melamar karena memang udah yakin tadi Teh Yesinya juga udah cocok, dari Kang Riannya juga ya sama-sama cocok, ya datanglah ke rumahnya. Nah pada saat itu memang ya entah mungkin karena memang kurang komunikasi antara Teh Yesi dan juga ibunya, jadi nggak dikasih tahu mungkin kali ya. Jadi nggak ada posisinya saat itu, di rumahnya udah ditungguin tapi ternyata nggak ada gitu. Nah pada akhirnya ya udah nggak jadi gitu ya untuk dilamar. Nah lalu setelah itu ya beberapa bulan kemudian, karena memang ini ya akhirnya terjadilah pertemuan dua keluarga tersebut gitu ya, dimana memang ya dihubungin dulu ya sama ibunya Kang Rian ini gitu ya, yakni tadi ya, namanya Ibu Sani gitu, karena memang ya di desa gitu ya, dimana juga cukup erat juga ya antar satu dengan lain, karena memang dari ya orang tua dari suami dari Ibu Sani juga merupakan perangkat desa yang ada di sana gitu ya. Nah perangkat desa di sana ya dengan beberapa orang, ada kepala suku ya namanya, juga ada beberapa orang yang juga perangkat desa di sana, diajaklah untuk ya disiapkan untuk melakukan sesi atau pernikahan ini gitu ya. Nah ya lalu udah sebenarnya kalau berdasarkan yang diceritakan oleh Ibu Sani gitu ya, di beberapa kali itu ya datang ke rumahnya Ibu Yesi, memang orang tuanya ini seperti ya apa ya, kayak yang tadi yang aku bilang ya, ada kurang sependapat dengan ya ayahnya atau dengan salah satu keluarga yang ada di Kang Rian tersebut gitu ya. Lalu setelah itu ya dicoba berkali-kali lagi untuk dipertemukan keluarga tersebut gitu ya. Pada akhirnya ya terjadilah pertemuan keluarga tersebut yang akhirnya ya dicoba untuk
ya bersama-sama gitu ya, bersama-sama untuk melakukan jenjang yang lebih serius lagi gitu ya. Nah, layaknya sebagai seorang ya pasangan yang ingin menikah, yakni ada sesi priwed gitu. Nah, pada kala itu memang sebenarnya itu yang katanya dari Kang Rian dan juga sama Tejas ini ya berfoto, tapi itu melibatkan dari ibunya dari Kang Rian aja gitu, ibunya dari Kang Rian yang juga tidak diajak dari ibu dari ya Teh Yesi ini gitu ya. Nah, dari situlah kayak ya ibunya dari Teh Yesi pun tahunya gitu, Ibu Husnul gitu ya, tahunya pun itu dari sosmed, dari story, dari WA yang lagi rame gitu ya. Nah, ya nyesek gitu ya pada saat tahu, loh kok malah ini ya, kok aku taunya dari sosmed gitu, bukan tahu dari anak aku sendiri gitu ya. Nah, sebenarnya ya Teh Yesi katanya juga kaget nggak ajak ibunya gitu ya. Ya maksudnya kaget karena si Kang Rian ini juga ajak ibunya gitu ya dalam periode tersebut gitu, yang pada kala itu memang Teh Yesi pun udah pamit gitu, pamit untuk melakukan priwet katanya gitu ya. Tapi ya kita nggak tahu siapa yang salah gitu. Tapi yang lihat aku di sini adalah ya kedua ini emang kayak kurang komunikasi antara ibu dan juga ayah, ibu dan juga anaknya ini gitu ya. Nah, lalu ya udah mendekati hari H, saat melakukan udah sekitar hamin seminggu itu terjadi. Ya seperti biasa ketika ingin menikah itu nyebar undangan dong ya, dengan ya mengundang dari sanak saudara, keluarga di daerah Purwakarta, di daerah ya beberapa yang ada di Jawa Barat istilahnya gitulah ya. Nah, lalu ya diundang beberapa orang tersebut. Nah, pada saat diundang tersebut tuh ya tiba-tiba dari Teh Yesi pun itu ya meminta untuk dibatalkan pernikahannya karena memang ya yang tadi beberapa hal yang bikin dia tuh kecewa, mungkin karena memang sering dihinakan keluarganya, ibu ayahnya, oleh keluarga dari Kang Rian ini, makanya memutuskan untuk hal tersebut. Dan ditambahnya ya tadi kan ya yang udah aku sampaikan bahwasanya pada saat ya Teh ya lagi ngobrol gitu ceritanya ya, kita ini dulu kilas balik, lagi ngobrol dengan si Kang Rian dan juga Teh Yesinya ini, kayak misalkan coba kita instruksikan ya teman-teman, kayak ya apa ya sebutannya, Kang gitu ya, Kang sama Teh, Kang, nah nanti tuh mahar dari pernikahan kita tuh apa aja gitu ya. Terus Kang Rian jawab gitu, oh ini Teh Neng gitu ya, Neng ya, Neng ada seperangkat alat sholat, terus juga ada uang sebesar sekian, lalu adalah rumah mah buat kita berdua gitu ya. Nah, adalah rumah untuk kita berdua, Aku coba untuk nyamain 3 kali karena memang yang disinilah jadi konflik, yang netizen juga banyak mempersepsikan bahwasanya si Teh Yesina ini memang ya matre katanya gitu ya. Ya tapi kan ya apa yang kita sampaikan, pelafalan kita, mungkin di orang lain pun ya belum tentu benar bahwa itu memang disampaikan oleh si Kang Rian ini. Mungkin Teh Yesinya ini memang ada hal yang memang kurang nyambung gitu ya, kayak ketika kita bilang apa nih, contohnya tadi rumah gitu ya atau tanah gitu. Nah, ada nih ditanya gitu tadi ya, ketika ditanya gitu tadi maharnya apa aja, oh ada rumah gitu. Nah, sebetulnya persepsi dari Kang Rian tuh ya ada rumah untuk kita berdua, tapi bukan untuk dijadikan sebuah tuh mahar untuk pernikahan. Karena ya orang tua mana yang juga apa sih namanya, kayak ya kali rumah pribadi yang juga tempat tinggalnya itu jadi mahar, takutnya malah
Malah jadi dipindah apa ya, dipindahkan gitu, jadi dipindah wariskan kepada si Taeyesi-nya ini gitu. Nah makanya di sana tuh netizen mempersepsikan kayak si ibu dari Ibu Husnul ini, ibunya dari Taeyesi ini matre banget nih untuk aset bagi dirinya sendiri gitu ya. Dan ditambah juga Ibu Husnulnya ini memang kayak menghina gitu ya, menghina dari Kang Rian, bahwasanya ya memang ada ya bukti chatnya katanya ya di dalam podcast di Deddy Sumantong gitu ya. Nah kayak misalkan ya kamu mah atuh tuh coba kalau udah mapan mah kerjanya tuh di perusahaan yang kayak ini, bukan perusahaan yang ini mah masih biasa aja. Maksudnya tuh kan istilahnya pasti dek gitu ya, dari Kang Rian pun kok malah orang tua Yesinya yang malah menghina aku sendiri gitu ya. Maksudnya tuh ya Mas udah bersyukur gitu ya, ya Kang Rian pun dapat pekerjaan yang ya istilahnya udah bisa menghidupkan dirinya dan juga keluarga dari Teh Yesi gitu ya, tapi kok malah dihinakan gitu. Jadi kayak merasa, hah kok bisa sih aku malah dibandingkan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak untuk mapan gitu ya. Nah selainnya sebagai seorang pria ya, ketika dihinakan dan juga tadi yang juga katanya mau dapatkan ahli waris yang juga salah persepsi gitu ya, salah persepsi dari Teh Yesi yang sebenarnya rumah tersebut memang itu katanya gitu ya untuk ya rumah mereka tinggal nanti ketika udah berkeluarga, tapi malah dipersepsikan bahwasanya itu buat jadikan mahar, ya pastinya akan dipindahkan ya, iya nggak sih, takutnya gitu ya persepsi ibunya, persepsi kita bersama ketika itu jadikan suatu mahar, jadikan suatu ini itu ya pastinya akan ya dihinakan, kayak wah ternyata matre juga nih kata netizen gitu ya, main matre juga nih dari ibunya dari Teh Yesi gitu, dari Ibu Husnul ini gitu ya, dimana anak dijadikan sebagai aset gitu untuk ya memenuhi tanggung jawab untuk sebagai bukti bahwasanya si Kang Rian nih cukup ya untuk ya restu di sana gitu ya. Dan juga sebenarnya ada juga yang netizen bilang bahwasanya itu sebenarnya mereka tuh benar-benar saling cinta, saling sayang, tapi ya satu sisi itu dari TJC-nya ini ya kita coba ya berbagai macam sudut pandang gitu ya. Dari ya netizen bilang itu memang mereka saling cinta gitu ya, saling sayang, saling memang mengasihi, tetapi satu sisi dari Teh Yesinya ini memang kayak terhalang oleh restu dari kedua orang tuanya, karena ingin dari Teh Yesinya ini ya mendapatkan cowok yang juga mapan, udah memiliki pekerjaan yang baik, memiliki penghasilan yang cukup layak untuk anak ya dari anaknya tersebut gitu ya, dari Teh Yesinya ini gitu. Dan juga ya ada persepsi bahwasanya dari Ibu Husnul ini ya kayak kata-kata tuh, aku kan nih sebagai orang tua, jadi sebagai ibu ya, aku kan udah mengasih warga, maksudnya udah membiayakan anak aku ya kuliah dari kecil, ngasih barang ini itu. Nah itu tuh harus ya istilahnya tuh setimpal dengan apa yang Kang Rian ini berikan gitu. Jadi kayak loh kok bisa kayak gitu ya, maksudnya tuh kayak ya buat apa sih, maksudnya dengan adanya uang pas-pasan pun ya akan bisa aja kok untuk menikah gitu ya. Netizen pun ada yang berkomentar bahwasanya aku dengan uang yang gak ada sampai 1 juta gitu ya, cuman beberapa ribu doang ya, alhamdulillah sampai sekarang pun masih awet gitu, memiliki beberapa anak gitu. Nah ya ujiannya memang katanya di perekonomian, tapi ya alhamdulillah dicukupkan sama Allah gitu di sana gitu. Nah makanya dari sana pun ya tadi ya dari Ibu Husnul ini kayak untuk membayar
jasa yang udah dikeluarkan. Kayak misalnya kan kita nih, aku sebagai Kang Rian. Nah, aku sebagai Kang Rian yang dimana juga ingin melamar, meminang, itu kayak meminta anaknya untuk tinggal bersama kan, istilahnya tuh kayak ya intinya udah mapan lah ya, dari Kang Riannya ini teh udah mapan, dan juga ya meminta untuk ya bersama, yang juga sebagai rasa balas budi udah melahirkan, udah memberikan ini itu banyak yang udah dilakukan oleh ya Ibu Husnul ini. Makanya pingin gitu dari Kang Rian nih ngasih yang juga setimpal apa yang udah dia berikan kepada anaknya. Jadi kayak kok bisa gitu ya, ya tadi seperti yang netizen bilang bahwasanya ya anak tuh bukan sebagai suatu aset untuk dalam ya kesempatan dalam kesempitan pribadi ya ibunya tersebut gitu ya. Nah tadi ya sebagai ibu, sebagai Jessie tentunya merasa kayak kasihan gitu karena terhalang oleh restu, terus juga ya juga dari Kang Rian gitu ya, dari Kang Rian pun karena memang dihinakan gitu ya, karena meminta dari sertifikat tanah tuh dimasukkan ke dalam mahar gitu. Jadi kayak marah dong, jadi kayak muak dong, kenapa bisa kayak gini gitu, malah endingnya seperti ini gitu ya. Maksudnya tuh ya karena memang awalnya gitu ya, karena memang ibu dari Kang Rian ini, Ibu Sani ya, karena memang kayak sayang juga, masih ada rasa sayang sebelumnya gitu ya sama Jessie, akhirnya kayak mau banget ditandatangan gitu ya, karena ingin banget ditandatangan dari sertifikat tanah atau rumah tersebut gitu. Nah makanya kayak akhirnya kayak Kang Rian pun yang larang dong, kayaknya sebagai seorang cowok di mana rasa harga dirinya gitu, sampai takutnya karena memang rumah tersebut juga berharga, sangat berharga tentunya ya, karena berharga juga ya masa sih demi seorang perempuan ingin banget nih. Jadi kayak udah nggak apa-apa Bu, jangan gitu. Jadi kayak udah jangan, daripada takutnya nanti ibu ini nggak bahagia dengan ketika ditandatangan dari tanah tersebut atau rumahnya, ya mendingan aku mengundurkan aja, mundur gitu, karena memang ya karena something hal tersebut gitu ya. Makanya jadikan untuk mundur, nggak jadi untuk ya melanjutkan ke jenjang yang lebih serius lagi, pernikahan gitu ya. Nah pada saat itu ya hamin beberapa hari ya, bukan seminggu lagi ya, minggu beberapa hari ketika itu ya lagi ngundang, Kang Rian nih telepon, katanya dari Teh Jessie pun meminta untuk nggak jadi untuk istilahnya tuh ke pernikahan, karena tadi ya karena memang dihina orang tuanya, dan juga karena memang pada saat itu ya karena memang amarah lah ya, karena memang untuk sebagai bahan untuk ya tenang aja kok, anakku tuh udah dapat calon penggantinya, kayak memang ya itu karena memang untuk kayak lebih sebagai pengganti untuk Kang Rian nih menyampaikan gitu. Jadi untuk ya tujuannya gitu ya, tujuannya untuk Teh Jessie-nya ini untuk mundur dengan Kang Rian gitu, karena memang menyampaikan udah ada kok penggantinya, ini udah bentar lagi mau ada akad nikah gitu. Padahal sebenarnya untuk melupakan gitu, tujuan dari Ibu Jessie-nya untuk melupakan dan juga untuk tidak ungkit-ungkit kembali karena udah bahagia gitu. Sebenarnya itu untuk ancaman aja gitu. Jadi bukan karena memang udah ada calon penggantinya gitu ya dari Kang Riannya ini gitu ya teman-teman. Oke, sebenarnya cukup ya pelit dan juga cukup panjang gitu ya, dan juga semoga teman-teman bisa mendapatkan hikmah dari apa yang cerita sekarang, dan juga yang paling penting gitu ya teman-teman, ketika ada something masalah yang teman-teman saat ini lakukan dan ingin berkeluarga, ingin melanjutkan sesi pernikahan yang lebih serius kembali, itu jangan pernah ya diposting ke sosmed gitu ya. Nah kan itu sebagai konsumsi publik juga kan, jadi ya menjadikan itu sebagai orang-orang tuh tertarik terhadap kasusnya tersebut gitu ya. Ketika ada
ya konflik, ada hal yang kurang setuju, ya kan punya nomornya nih, punya ya kontaknya, why not untuk disampaikan secara langsung, bukan untuk cerita ke sosmed gitu ya. Takutnya itu malah netizen yang menggiring opini ke orang-orang yang juga nggak bersalah gitu, yang juga ya padahal yang disampaikan tuh tidak benar keadaannya, atau terbilang kayak ya belum tahu sebenarnya cerita itu seperti apa gitu ya. Makanya di sini dari ya TYC pun merasa ya harusnya nggak usah gitu, dihapus aja untuk postingan-postingan tersebut gitu ya. Makanya dari Kang Denny Sumargo pun itu menyampaikan gitu, ketika kamu memiliki rasa kekecewaan sama Allah, sama manusia, cobalah untuk tidak posting di sosmed gitu ya. Jangan melakukan kesalahan itu di sosial media gitu, karena buat apa juga ketika memiliki rasa kecewa, ya langsung aja dikomunikasikan sama yang di atas, sama Allah, atau untuk dikomunikasikan secara langsung lebih baiknya gitu ya, agar masalahnya dapat terselesaikan dengan baik gitu. Semoga apa yang di kasus ini bisa menambah ya nilai untuk kita lebih awarening lagi, untuk lebih peduli lagi dengan apa yang ya pada kasus ini gitu ya, untuk lebih ya ketika ada masalah sok cerita gitu ya, untuk tidak di sosial media. Dan juga harapannya mendapatkan pasangan yang memang ya sependapat, layaknya kita menerima kita ya memiliki perekonomian seperti apapun itu gitu ya. Ya gitulah, harapannya bisa dapat ya menikah kembali dari TYC-nya. Dan juga alhamdulillah aku lihat tempat kabar juga di sosmed itu dari Kang Hian pun udah mendapatkan ya seorang istri ya, yang juga sudah menerima dirinya ya, bagaimana keadaan perekonomiannya, bagaimana keadaan dari dirinya gitu ya, ya sudah menerima gitu. Dan juga semoga TYC bisa menerima untuk lebih ini lagi ya, lebih untuk yang gak memandang seorang pria tuh dari sisi ekonominya juga, tapi juga ada banyak hal kok yang memang dimiliki, kayak kerja kerasnya, tanggung jawabnya, ada rasa untuk ya apa ya, tanggung jawab untuk menjadi seorang ya pasangan suami, dan juga nantinya ketika udah memiliki anak udah menjadi seorang ayah atau ibu nantinya gitu ya. Gitu, jadi ya uang ya bukan jadi komponen yang penting, tapi bagian yang sangat penting juga, bukan komponen yang penting untuk dijadikan sebagai ya menikah gitu, tapi juga sebagai bagian yang juga sangat penting di sana gitu ya. Oke teman-teman, semoga dari kasus ini bisa mendapat banyak makna, banyak hikmah yang didapatkan, dan harapannya dari ibu Husnul lah gitu ya, ibu dari TYC ini. Semoga ibu yang bisa nonton. Bu, anak itu bukan suatu aset yang jadikan untuk sebagai kayak anak tuh untuk ibu mendapatkan banyak hal gitu, tapi juga ya harapannya ibu juga bisa memahami, mengerti gimana kondisi seorang pria yang juga nantinya ketika meminang anak ibu gitu ya. Gitu, jadi ya udah coba untuk lebih ya memahami kondisi seseorang gitu ya. Oke, semoga bisa dapat banyak makna, banyak hikmah dari pelajaran pada kasus ini. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan teman-teman.